Sekaitan dengan negara yang kita bahas hari ini adalah kita harus paham bahwa di seluruh teori organisasi itu ada dua organisasi besar yang ada. Yang pertama adalah yang disebut dengan government dan yang kedua adalah non-government. Yang mana sesungguhnya yang kita maksud dengan teori government, bahwa teori government yang dimaksudkan itu adalah terkait dengan teori negara. Terus kemudian organisasi government itu adalah negara. Sedangkan organisasi non-government itu adalah organisasi seperti misalnya yayasan, kemudian adalah LSM, ya kemudian adalah CV. Itu merupakan yang dimaksud dengan organisasi non-government. Nah, khusus terkait dengan itu, jadi saya ulangi, saya simpulkan bahwa organisasi itu terbagi atas dua, adalah government dan non-government. Terus yang kemudian, kalau kita lihat apa yang terkait dengan negara. Negara itu berasal dari kata dasar atau kata stat, atau biasa juga disebut dengan state atau etat. Itu dari bahasa Latin, statut atau statum. Jadi yang berarti keadaan yang tetap dan tegak atau suatu yang memiliki sifat tetap dan tegak. Nah, seperti halnya misalnya dengan negara. Nah, olehnya itu, secara terminologi maka negara dapat diartikan bahwa organisasi tertinggi di antara suatu kelompok masyarakat yang punya cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan daulat. Nah, sekarang ini kalau kita bicara tentang negara, ada negara daulat itu memiliki pemerintahan berdaulat, itu artinya memiliki pemerintahan yang berkuasa. Jadi setiap negara itu ada sifat-sifat tersendirinya. Ada negara yang berdaulat itu atau yang berkuasa itu rakyat, seperti Indonesia. Ada negara yang berdaulat itu disebut dengan, jadi ada berapa yang kita bisa pahami yang terkait dengan kedaulatan. Kedaulatan itu dalam suatu negara, kedaulatan dalam suatu negara itu misalnya kita kenal ada negara kedaulatan rakyatnya, ada negara kedaulatan hukum, memiliki kedaulatan hukum, ada negara yang memiliki kedaulatan Tuhan, ada negara yang memiliki disebut dengan kedaulatan negara. Nah, ini semua adalah hal-hal yang mencirikan di 190 sekian negara itu kemudian yang ada di dunia, maka memiliki semua sifat-sifat dan memiliki cita-cita masing-masing, tapi prinsipnya bersatu. Modelnya berbeda, ada yang karena berkuasa rakyatnya, ada yang berkuasa kemudian adalah hukum, ada yang berkuasa adalah Tuhan dalam mengkonstruk mengkonstruk mereka punya tatanan di dalam suatu negara yang intinya adalah dijadikan sebagai alat pemersatu. Sesungguhnya kalau kita melihat bahwa terkait dengan negara Indonesia, mungkin muncul pertanyaan, bagaimana sih model negara Indonesia yang di dalam suatu kedaulatannya, maka kedaulatan negara itu sesungguhnya di Indonesia adalah jelas termaktub dalam konstitusi bahwa kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Yang kedua, bahwa negara Indonesia itu rakyat yang berkuasa, itu yang kita kenal dengan demokrasi. Akan tetapi pemahamannya bahwa walaupun negara itu adalah kedaulatan rakyat, yang berkuasa adalah tetap harus dikemas dan diatur oleh hukum. Nah, kenapa Indonesia itu adalah negara hukum, negara yang harus berdasarkan hukum. Jadi silakan kita berdemokrasi. Kalau mungkin Anda mahasiswa sering demo, silakan Anda berdemo. Akan tetapi ingat, Anda tetap harus dikemas dalam bingkai hukum sebagai negara hukum. Nah, kemudian ada konsep negara, dasar tentang negara. Menurut Roger Hasseltau mengatakan bahwa negara itu alat atau wewenang yang mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama. Jadi negara itu memiliki sebuah urusan atau wewenang untuk mengatur urusan mengatur persoalan-persoalan masyarakat, persoalan bersama gitu. Nah, sehingga kemudian di sini apa yang diatur oleh tentu adalah terkait dengan persoalan-persoalan masyarakat atas nama rakyat juga yang diatur.
Nah, terus kemudian ada juga menurut pandangan Harold Jelaski dalam Max Weber, bahwa negara itu adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam menggunakan penggunaan fisik secara sah dan suatu wilayah. Jadi dalam suatu negara itu masyarakat mempunyai monopoli, menggunakan fisik secara sah. Artinya apa? Bahwa negara itu adalah, yang ada di dalam negara itu adalah beberapa masyarakat yang terlibat dalam pemerintahan, masyarakat dalam DPR, masyarakat menteri, masyarakat juga. Jadi semua itu mereka terambil dari masyarakat. Jadi masyarakat yang monopoli, masyarakat yang menduduki, seperti ada sekalian nanti ke depan ketika sarjana nanti, maka tentu Anda semua yang memonopoli. Ada misalnya jadi PNS, ada juga menjadi kepala dinas, ada kemudian jadi misalnya konsultan kesehatan, ada juga yang kemudian menjadi kepala puskesmas, kepala rumah sakit dan seterusnya, menjadi ketua LSM yang ada dalam negara ini. Maka Anda semua yang menempati posisi-posisi tersebut. Nah, olehnya itu dalam hal seperti ini sekarang ini Anda harus mempersiapkan bekal untuk menuju pada posisi-posisi yang saya maksudkan tadi. Olehnya itu pentinglah kemudian untuk kemudian Anda belajar dari awal sampai kemudian mendapatkan sarjana ini, dan tentu adalah terikut ilmunya untuk mempersiapkan diri menjadi posisi-posisi yang saya sebutkan tadi, sebagai orang yang dipersiapkan untuk memonopoli negara di dalam mengisi struktur-struktur pemerintahan, baik government maupun non-government ke depan. Nah, terus kemudian yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada kita semua adalah terkait dengan unsur negara. Di dalam suatu negara itu terdiri atas beberapa unsur. 3 unsur terbentuk suatu negara, yaitu adalah ada rakyat. Yang pertama adalah rakyat, yaitu masyarakat atau warga negara. Jadi untuk syarat dikatakan sebagai negara, maka negara itu harus memiliki sebuah unsur yang disebut dengan warga negara. Jadi terkait dengan suatu negara itu khususnya ada satu. Yang kedua adalah wilayah. Kalau misalnya dari Indonesia ini tetap kita sebutkan wilayah adalah dari Sabang sampai Merauke. Itu adalah unsur yang kemudian yang harus dimiliki oleh suatu negara. Nah, kemudian pemerintahan. Ketiga adalah pemerintahan. Pemerintahan itu adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan. Jadi orang-orang yang ada di dalam negara itu, itulah yang disebut dengan pemerintahan. Nah, sebenarnya kalau kita mau melihat yang mana sebenarnya, jadi kalau kita mau katakan yang manakah wujud daripada negara, kan begini. Kalau kita mau katakan negara itu siapa sebenarnya? Tentu kita akan agak bingung juga melihat yang mana sebenarnya negara. Nah, kemudian negara itu bisa kita lihat dari sisi pemerintah. Di mana ada pemerintah, di situ sebenarnya wujud dari negara itu. Kantornya di mana? Ya, instansi pemerintah. Itu wujud. Wujud daripada negara itu adalah adanya kantor pemerintah. Jadi 3 aspek ini seperti kita lihat satu persatu ya. Pertama, bahwa wilayah darat, batas wilayah darat suatu negara adalah bergantung dari perjanjian internasional yang dibuat antar negara, disebut dengan perjanjian bilateral. Jadi antar negara Malaysia dengan negara Indonesia itu ada perjanjian bilateral yang diatur yang mana ke batasnya wilayah Indonesia, yang mana ke batasnya kemudian adalah Malaysia. Nah, kemudian adalah perbatasan dibuat seperti pagar. Ada berapa jenis-jenis yang dibuat. Kalau misalnya Anda lewat, termasuk misalnya batas desa, batas kabupaten juga seperti itu biasanya kita temukan pagar tembok. Kalau Anda pergi di Malaysia, perbatasan Indonesia akan menggunakan tembok. Kemudian ada pagar kawat, ada tiang tombak, dan kemudian ada juga perbatasan menurut ilmu pasti, yaitu dengan menggunakan ukuran garis lintang, bujur pada peta bumi. Ada juga biasa menggunakan berupa sungai, batas alam seperti sungai, danau, pegunungan, dan lembah. Itu juga merupakan cara-cara yang kemudian digunakan sebagai sebuah batas negara.